Kalau lo lagi nyari handphone 2 jutaan yang punya desain yang oke, performanya sudah oke juga, kameranya itu cukup, terus juga dia masih punya fitur IP54, ada NFC multifungsinya dan baterainya awet, mungkin Infinix Hot 50 Pro Plus yang satu ini bisa jadi pilihan. Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Infinix Hot 50 Pro Plus yang udah gue pakai selama kurang lebih 1 bulan. Dan di video kali ini gue pengen ceritain aja nih pengalaman gue menggunakan Infinix Hot 50 Pro Plus yang satu ini. So buat lo yang penasaran sama handphonenya, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, one and only Gadget Radio. Jujur, alasan gue pertama kali ngebeli handphone yang satu ini karena emang desain bagian belakangnya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan emang lo perhatiin, beberapa waktu yang lalu Infinix itu mengeluarkan seri terbaru untuk Infinix Hot 50 Pro Plus, khususnya untuk warna barunya. Dan yang gue pegang sekarang ini warnanya adalah Rising Red. Ada beberapa warna juga ya teman-teman, ada yang warna hijau dan juga ada yang warna pink. Tapi entah kenapa yang warna merah ini, yang Rising Red ini eye catching banget buat gue. Dan ya udah, akhirnya gue beli nih si Infinix Hot 50 Pro Plus yang satu ini. Dan ngomongin soal desain juga ya teman-teman, kalau misalkan lo perhatiin di bagian backdoornya, dia itu backdoornya terbuat dari kayak semacam vegan leather gitu. Jadi kalau misalkan lo perhatiin ataupun juga lo deketin gitu ya, ini seperti ada tekstur-tekstur dari kulit gitu teman-teman. Ya meskipun sebenarnya ini bukan kulit asli dan tetap bagian backdoornya ini masih terbuat dari plastik, cuma ditempelin finishing vegan leather seperti ini. Nah kekurangannya ya teman-teman, kalau misalkan dibikin finishing vegan leather seperti ini, kalau misalkan kondisi handphonenya panas ya teman-teman, ada kemungkinan besar lem dari back covernya ini atau lem dari vegan leathernya ini itu dia bisa terkelupas. Dan satu lagi, karena di bagian bawah sini dia ada warna putihnya, kalau misalkan lo agak kurang apik pakainya itu ada kemungkinan besar dia bakal cepet kotor teman-teman. Tapi kelebihannya ya, dengan kondisi finishing seperti ini tanpa pakai casing pun handphone ini masih nyaman banget buat digenggam teman-teman. Karena selain dia itu ukurannya pas di tangan, dia itu bentukan bagian backdoornya dibikin agak sedikit melengkung, serta untuk framenya yang tipis seperti ini dan juga layarnya yang melengkung, itu dia bikin handlingnya nyaman banget teman-teman. Untuk bobotnya sendiri juga dia nggak terlalu berat ya, ada di sekitar 160 gram. Untuk masalah handling ini gue nggak ada keluhan sama sekali, dipegangnya nyaman, desainnya juga cakep banget. Serta sebenarnya dia juga dikasih untuk casing mika bening seperti ini. Tapi kalau misalkan dipakein ke handphonenya ya teman-teman, ini dia casingnya agak sedikit licin kalau misalkan tangan lo sering berkeringat, karena memang dia finishingnya itu dibikin glossy halus bening seperti ini. Beda sama finishing dari bagian back covernya yang dibikin ala-ala vegan leather seperti ini, jadi dipegang pakai satu tangan ataupun juga dua tangan, ini dia sudah nyaman banget teman-teman. Nah, salah satu yang bikin gue amazed sama si Infinix Hot 50 Pro Plus ini, dengan harganya yang cuma 2 jutaan, dia sudah berani ngasih layar dengan panel AMOLED dan dia curve screen teman-teman. Artinya handphone ini di bagian kanan dan di bagian kirinya dia sudah punya tampilan yang melengkung dan ini terlihat mewah banget. Kalau misalkan buat lo yang nggak tahu ini handphone di harga berapa, lo pasti bakal bilang ini handphone harganya udah lebih dari 5 juta ke atas teman-teman. Dan kalau misalkan lo perhatiin juga ya, untuk di area bezel layarnya, ini memang bukan yang tipis banget, tapi karena dia punya ukuran layar yang lumayan compact ya, ada di 6,78 inch ya, nggak compact-compact banget, tapi ya lumayan compact lah ya, masih bisa dipegang pakai satu tangan gitu. Itu masih terlihatnya cukup simetris teman-teman untuk layarnya, baik bagian atas dan juga bagian bawah serta kanan kirinya itu bezelnya cukup simetris kalau menurut gue. Dan nggak cuma itu ya teman-teman, untuk refresh rate dari layarnya ini ada di 120 Hz. Dan karena memang dia menggunakan panel AMOLED ya teman-teman, untuk fingerprintnya ini dia sudah ada di dalam layar. Dan nggak cuma itu, karena dia juga menggunakan layar AMOLED, dia sudah ada fitur always on display-nya. Tapi sayang teman-teman, untuk always on display ini dia cuma bertahan ada di 10 detik aja. Jadi nggak always on display, always on 10 detik doang teman-teman. Terus juga ya teman-teman, karena dia udah menggunakan layar AMOLED dengan resolusi yang lumayan tinggi, ada di Full HD+, dia juga punya sertifikasi Widevine L1. Dan ini berguna ya buat lo yang emang suka sering nonton Netflix, dia bisa memutar resolusi HD teman-teman. Dan untuk warnanya sendiri kalau menurut gue ini udah enak banget ya, warnanya dipakai untuk nonton film, untuk main game pun juga ini responsif, terutama untuk nonton film sih teman-teman. Ini layarnya menurut gue udah enak banget dipandang matanya, produksi warnanya juga udah banyak gitu ya teman-teman. Jadi gue nggak ada keluhan sama sekali untuk layarnya, serta dia juga layarnya sudah support untuk 10 sentuhan jari, jadinya kalau dipakai untuk main game dia bakal responsif nih teman-teman. Terus gimana
gimana untuk spesifikasinya sendiri? Ya, jadi Infinix Hot 50 Pro Plus yang gue pegang sekarang ya teman-teman, dia menggunakan MediaTek Helio G100, yang dimana sebenarnya kalau misalkan kita mau bandingkan dengan Helio G99 itu kayak nggak ada peningkatan yang signifikan. Gue sempat bilang ya sama lo, kalau Helio G100 itu adalah perpaduan antara Helio G99 Ultimate dan juga Helio G99 Ultra. Dan ya sebenarnya untuk dipakai sehari-hari, performa dari handphone ini tuh bakalan nyaman-nyaman aja, karena Helio G100 ini udah bisa mengakomodasi segala kebutuhan kayak misalkan untuk sosial media, terus juga untuk main game tipis-tipis, terus juga untuk menikmati konten, terus juga untuk kemampuan fotografinya dia udah bagus. Jadi sebenarnya untuk Helio G100 ini itu sudah bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama. Bahkan Infinix sendiri menjanjikan untuk si Infinix Hot 50 Pro Plus yang satu ini itu dia bisa bertahan sampai 5 tahun ke depan ya teman-teman. Artinya handphonenya akan tetap smooth digunakan untuk sampai 5 tahun ke depan. Nah, untuk RAM-nya sendiri ya teman-teman, Infinix Hot 50 Pro Plus yang gue pegang sekarang ini dia punya RAM sebesar 8 GB, dia menggunakan LPDDR4X dan dia bisa di-expand lagi sampai ke 16 GB. Jadi bisa ditambahin 8 plus 8 GB lagi. Sedangkan untuk internal storage-nya dia ada di 256 GB, serta untuk skor Antutu-nya dia bisa tembus di angka 400 ribuan poin. Itu untuk skor Antutu benchmark-nya. Nah, untuk storage test-nya sendiri ya teman-teman, ini dia juga lumayan kenceng ya. Dia menggunakan UFS 2.2 dan dia berhasil mendapatkan skor sebesar 50 ribuan poin dengan speed bacanya itu bisa sampai di 900 MB per detik, dan juga speed tulisnya dia bisa sampai di 800 MB per detik. Untuk pindah data antar folder itu dia sudah cukup oke kalau menurut gue, tapi kalau misalkan kita mau pindahin data dari handphone ke flash disk itu dia agak sedikit kurang, karena sebenarnya koneksi dari USB bagian bawahnya ya, USB Type-C-nya itu masih USB 2.2 aja teman-teman. Buat lo yang nanya gimana kestabilan dari prosesornya, nah ini yang buat gue amazed juga sama seri-seri MediaTek Helio G99 ataupun juga Helio G100 seperti ini ya teman-teman. Dia bisa mendapatkan skor sebesar 99% kestabilannya di loop selama 20 kali di aplikasi 3D Mark nih teman-teman. Dan ini sebenarnya sebuah jawaban ya teman-teman. Kalau lo adalah orang yang mencari handphone dengan kemampuan kestabilan prosesor yang baik ya, ini bisa jadi pilihan si Infinix Hot 50 Pro Plus ataupun juga beberapa handphone-handphone di luar sana yang menggunakan prosesor Helio G99 atau G100 lainnya. Kenapa? Karena kalau misalkan lo pengen cari handphone flagship, lo takutnya bakal kecewa teman-teman. Karena kalau misalkan handphone flagship kita uji benchmark seperti ini ya, kita uji 3D Mark Wildlife Stress Test-nya, itu rata-rata cuma ada di angka 40-60% aja kestabilannya. Nah, untuk handphone-handphone dengan prosesor entry level mid to high seperti ini ya teman-teman, dia itu bisa mendapatkan kestabilan yang lumayan tinggi, ada di 99%. Bukan lumayan tinggi lagi, itu malah menurut gue udah tinggi banget. Nah, buat lo juga yang nanya gimana performa main gamenya, sebenarnya gue juga udah bikin video main game dari si Infinix Hot 50 Pro Plus yang satu ini. Lo bisa mampir aja ke videonya, nanti gue taruh di pojok kanan atas. Tapi sebagai gambaran aja, handphone ini sering banget gue pakai untuk main game Mobile Legends ya teman-teman. Untuk settingan grafisnya itu dia bisa mentok kanan semua teman-teman, baik frame rate-nya dan juga untuk settingan grafisnya. Dan menurut gue juga ini sudah lancar-lancar aja, nggak ada touch delay, itu semuanya berasa aman-aman aja. Penangkapan sinyalnya pun juga udah kenceng banget teman-teman. Nah, salah satu yang menjadi nilai jual utama dari si Infinix Hot 50 Pro Plus ini adalah kemampuannya untuk dual stereo speaker. Dan untuk speakernya sendiri dia dituning sama JBL ya teman-teman, dan sudah punya DTS sound juga. Jadinya untuk suara yang dihasilkan sebenarnya menurut gue sudah cukup oke. Detailnya juga udah berasa, terus juga bassnya memang agak sedikit terbelakang gitu ya teman-teman. Bassnya nggak yang terlalu punchy banget, tapi ini udah cukup oke kalau misalkan lo mau nikmatin konten harian aja di rumah. Sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, one and only Gadget Radio. Dan iya, di tangan gue sekarang sudah ada beberapa produk AIoT terbaru dari Tecno nih teman-teman. Ada power bank, ada TWS, dan juga ada satu buah smartwatch nih teman-teman. Nah, ngomongin soal kamera ya teman-teman, Infinix Hot 50 Pro Plus ini dia punya dual setup kamera di bagian belakangnya, meskipun kalau terlihat ini dia punya 3 buah kamera. Nah, kamera utamanya sendiri dia ada di 50 megapiksel, sedangkan untuk kamera keduanya itu 2 megapiksel untuk depth sensor nih teman-teman. Dan ada satu lensa gimmick lagi yang nggak tahu nih sebenarnya ya, dia beneran lensa kamera atau bukan. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri, dia punya resolusi ada di 13 megapiksel. Dan gue juga udah bikin video untuk kemampuan kamera ya, pengujian kemampuan kamera dari si Infinix Hot 50 Pro Plus ini. Lo bisa langsung mampir aja ke videonya. Tapi sebagai gambaran, si Infinix Hot 50 Pro Plus ini untuk kemampuan perekaman videonya, baik kamera depan dan juga kamera belakang, dia bisa rekam di resolusi 1080p 60 fps atau 2K 30 fps. Dan dia punya fitur stabilisasi video. Cuman sayangnya, untuk fitur stabilisasi videonya
ini dia bakal aktif cuman di 1080p 30 fps aja. Dan juga ya teman-teman, untuk kameranya dia punya kemampuan dual record video, yang artinya lo bisa menggunakan kamera depan dan juga kamera belakang secara bersamaan, dengan konsekuensi ya teman-teman, kalau lo menggunakan fitur itu, perekaman videonya itu maksimal cuman ada di 1080p 30 fps aja. Dan ya, berikut adalah sampel kamera video, baik foto dan video gitu ya, maksudnya dari si Infinix Hot 50 Pro Plus-nya. Iseng aja teman-teman nyobain kemampuan kamera dari Infinix Hot 50 Pro Plus. Ini setiap video yang bergerak ya teman-teman, ini gue pakai gimbal ya, karena kemarin ada juga yang nanyain teman-teman, gimana kondisinya kalau Infinix Hot 50 Pro Plus dipakein gimbal kayak gini. Dan semua yang gue rekam menggunakan Infinix Hot 50 Pro Plus ini, gue tidak menggunakan mic eksternal apapun ya teman-teman. Jadi memang cuman mikrofon bawaan dari si Infinix Hot 50 Pro Plus-nya ya. Sekarang gue lagi pengen tracking rencananya teman-teman. Ini kita ada di daerah Puncak ya, Kabupaten Bogor. Kita mau tracking ke Curug nih teman-teman. Mumpung masih pagi juga, dan ya udah, kita lanjutin gimana kondisinya kalau kita pakai Infinix Hot 50 Pro Plus ini sebagai kamera utama. Oke teman-teman, sebagai permulaan yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Infinix Hot 50 Pro Plus ya teman-teman. Direkam dengan resolusi 1080p 60 fps. Dia bisa untuk yang 2K teman-teman maksimalnya, tapi dia ada di 30 fps. Nah kalau gue biasanya itu ngerekam di resolusi 1080p 60 fps seperti ini teman-teman. Dan sebagai catatan lagi ya, gue ingetin, gue ngerekamnya pakai gimbal nih teman-teman. Sebenarnya gue agak takut ya. Takutnya itu adalah kalau misalkan tidak pakai gimbal nanti berasa goyang-goyang banget dan kurang nyaman dilihatnya teman-teman. Oke, selanjutnya gue mau ngomongin konektivitas dari si Infinix Hot 50 Pro Plus yang satu ini. Ya, handphone yang satu ini emang cuman punya konektivitas 4G aja, belum 5G. Tapi yang kerennya dia udah bisa 4G+. Dan yang kerennya lagi ya teman-teman, dari itu semua, dia penangkapan sinyalnya bagus. Jadi pas kemarin gue naik ke gunung ya teman-teman, untuk tracking dan bikin video kemampuan kamera dari handphone yang satu ini, dia bisa menangkap sinyal. Padahal handphone gue yang satu lagi, Samsung Galaxy S23 Ultra, itu nggak bisa nangkap sinyal sama sekali. Tapi di Infinix Hot 50 Pro Plus yang satu ini, itu dia bisa menangkap sinyal dengan cukup baik. Meskipun cuma 1-2 bar aja, tapi dia masih bisa menangkap sinyal. Beda dibandingkan dengan Samsung Galaxy S23 Ultra yang lagi gue pakai pada saat itu teman-teman. Dan nggak cuma itu, si Infinix Hot 50 Pro Plus ini juga dia sudah dilengkapi sama Wi-Fi dual band. Artinya lo bisa menggunakan Wi-Fi 2,4 GHz, lo juga bisa menggunakan Wi-Fi 5 GHz juga, serta NFC yang multifungsi. Artinya lo nggak cuma sekedar bisa pakai NFC-nya untuk ngecek e-money ya teman-teman ya, ngecek e-money ataupun juga saldo e-money seperti itu, tapi lo juga bisa untuk duplikat kunci juga nih ya untuk NFC-nya, serta untuk Bluetooth-nya juga udah oke banget. Cuman emang yang masih menjadi kendala itu ada di bagian port USB Type-C-nya, dia masih 2.2, jadinya kalau misalkan lo mau pindahin data dari handphone ini ke flash disk itu agak lama teman-teman. Nah, ngomongin soal baterai, Infinix Hot 50 Pro Plus yang gue pegang sekarang ini kemampuan baterainya ada di 5000 mAh. Dan jujur ya teman-teman, ini handphonenya bisa dibilang cukup awet. Karena pada saat idle, handphonenya nggak dipakai, itu baterainya berkurang antara cuma 3-4% aja. Dan pada saat kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari, yang gue rasain ya teman-teman, gue nggak pernah kehabisan baterai di akhir hari. Jadinya kalau misalkan gue cabut handphonenya jam 7 pagi dengan kondisi 100%, itu gue baru bisa ngecas lagi, ya besok paginya lagi gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kondisinya gue pakai sampai malam, itu nggak pernah kehabisan baterai. Masih sisa antara sekitar 20-15%. Ya kalau mau dicas tinggal dicas aja, tapi gue biasanya ngecasnya di besok paginya karena memang kondisinya pas idle itu berkurang cuma 3-4% aja. Sedangkan untuk chargernya, memang untuk yang satu ini nggak yang ngebut-ngebut banget ya teman-teman, ada di 33 watt. Menurut gue sebenarnya masih oke, memang nggak yang kenceng-kenceng banget, ada di sekitar 1 jam 40 sampai 1 jam 50 menit untuk bisa penuh dari kondisinya 15%
baterainya yang biasanya gue pakai gitu teman-teman. Nah kesimpulan gue sendiri untuk handphone yang satu ini di harga 2 jutaan ya, 2.300.000-an gue ngebeli handphone ini, gue sih ngerasa udah cukup ya teman-teman dengan kemampuan handphonenya. Apalagi dengan prosesornya si Helio G100 yang satu ini, dimana prosesor itu dia bisa menghandle kebutuhan gue sehari-hari. Untuk entertainment oke, untuk main game juga oke, dipakai untuk ngonten ya, kemampuan kameranya pun juga oke nih teman-teman. Tapi ya semua yang gue sampaikan di video kali ini ya murni pendapat gue pribadi aja. Kalau misalkan emang lo pengen cari handphone yang lebih baik dari handphone yang satu ini pun juga nggak ada masalah, tinggal disesuaikan aja sama budget lo. Dan ya mungkin segini dulu aja teman-teman cerita gue mengenai Infinix Hot 50 Pro Plus yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like, boleh di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang nggak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.